Dari tempat saya duduk ini kalau ditarik garis lurus ke timur itu sekitar 22 kilometer itu akan sampai pada Keraton Surakarta, ya kira-kira lurus ke timur ini, di mana putra mahkota yang masih muda itu beberapa hari yang lalu sempat membuat heboh di media sosial ya, karena unggahannya di akun medsosnya, yaitu menyesal gabung Republik. Ini pasti terkait dengan ya karut marutnya persoalan Republik ini, yang terutama terkait dengan korupsi, kemudian penegakan hukum dan lain-lain. Jadi apa yang diungkapkan oleh putra mahkota KGPAA Hamangkunegoro ya, yang masih berusia 22 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, itu ya seolah-olah senada dengan apa yang menjadi kegelisahan kaum mahasiswa beberapa waktu yang lalu yang turun ke jalan, demo Indonesia Gelap dan lain-lain. Itu inline dengan itu apa yang diungkapkan oleh putra mahkota Surakarta ini. Meskipun kemudian dihapus dan seperti biasa loh, kalau ada klarifikasi atau pernyataan setelah unggahan yang pertama, itu biasanya publik menduga itu ya yang benar adalah unggahan yang pertama, sebagaimana grup Sukatani ketika mengadakan klarifikasi, maka sesungguhnya yang ada dalam benak dan pikiran Ben Sukatani itu ya justru yang sebaliknya dari yang diklarifikasi. Nah, menurut Dr. Lukman Hakim, seorang staf pengajar di Universitas 11 Maret, itu pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya Keraton Surakarta ini juga mempunyai kedudukan yang sama seperti Keraton Yogyakarta, yaitu berhak menyandang status daerah istimewa Surakarta karena faktor kesejarahannya. Jadi bahkan Keraton Surakarta ini sebenarnya lebih awal dibanding Keraton Yogyakarta untuk menyatakan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia. Jadi sebenarnya Keraton Surakarta itu juga pantas menduduki sebagai daerah istimewa sebagaimana di Yogyakarta, di mana kepala daerah itu langsung tidak melalui pemilihan umum. Nah, cuma detail sejarahnya silahkan dicari sendiri kenapa sampai sekarang Surakarta itu tidak atau belum menjadi daerah istimewa, meskipun sejarahnya sebetulnya memposisikan Surakarta itu juga berhak sebagai daerah istimewa. Terlepas dari itu semua, bahwa apa yang diungkapkan oleh putra mahkota, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro, ini saya kira satu pemikiran yang mewakili kaum muda yang tentu merasa gelisah dengan dan khawatir tentang masa depan Republik Indonesia kalau apa yang kemudian menjadi fenomena tentang korupsi, tentang penegakan hukum, tentang politik yang tidak demokratis ini berlangsung terus, maka bukan tidak mungkin kekecewaan KGPAA Hamengkubuwono ini akan menggelinding seperti
bola salju yang itu makin lama akan semakin membesar kekecewaan seorang putra mahkota Keraton Surakarta. Kalau kekecewaan itu rakyat seperti saya tidak ada masalah, tapi kalau seorang putra mahkota Keraton Surakarta ini akan menjadi berbeda. Salam konstitusi.